Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, perkenalkan saya Fahmi Atullah dengan nomor NIM 1820630. Saya mahasiswa pendidikan biologi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik sahabat semua, di sini saya akan melakukan praktikum bagaimana pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan biji kacang hijau atau Vigna radiata. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui atau mengobservasi bagaimana pengaruh gas etilen dari pisang terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Tanaman kacang hijau atau Vigna radiata termasuk suku polong-polongan. Memiliki manfaat sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi yang dapat digunakan dalam berbagai macam produk dan jenis makanan dan merupakan salah satu komoditas pangan yang menjadi sumber energi pengganti selain kacang kedelai. Pertumbuhan adalah proses fisiologis yang ditandai dengan bertambahnya jumlah sel dan bertambahnya volume sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat menghasilkan kembali. Kacang hijau merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian tanah yang cocok untuk tanaman ini yaitu sekitar 500 meter di atas permukaan. Suhu yang dibutuhkan untuk budidaya kacang hijau adalah suhu yang panas karena pada musim hujan pertumbuhan vegetatif sangat cepat sehingga mudah rebah. Etilen merupakan hormon tumbuhan atau fitohormon yang berwujud gas yang biasanya diproduksi oleh tanaman dalam jumlah tertentu dan adanya faktor sekaman lingkungan seperti naungan, kekeringan, kebanjiran, tekanan mekanis, perlukaan, serta infeksi memicu tanaman untuk memproduksi etilen secara berlebihan yang menghambat pertumbuhan tanaman. Saya melanjutkan praktikum ini, izinkan saya untuk memperkenalkan alat dan bahan yang akan diperlukan dalam praktikum ini. Yang pertama, ada 3 buah coklat dengan ukuran yang sama. Kemudian saya sudah menyediakan kapas seberat 10 gram. Kemudian ada 3 buah cup plastik, ada nampan untuk tempat spesimen, kemudian ada gelas ukur berhubung tidak ada, saya menggunakan gelas biasa. Kemudian ada gunting, penggaris untuk mengukur panjang dan diameter dari kecambahnya. Kemudian ada alat tulis, pulpen, ada untuk bahannya, ada kacang hijau, kemudian 4 buah pisang yang telah matang, dan air. Nah, untuk langkah kerjanya, yang pertama kita siapkan dulu kacang hijau, kemudian kita rendam di air selama 1 jam. Nah, setelah itu kita sudah menyiapkan 3 buah cup, kemudian kita potong dengan ukuran tinggi 6 cm. Nah, setelah dipotong, kita siapkan tusuk dari 10 gram kita rendam dalam 100 ml. Oke, setelah itu kita masukkan ke tiap-tiap toples sebanyak 10 biji kacang hijau.
kita masukkan cup tadi ke dalam toples yang telah disediakan. Setelah itu kita kasih perlakuan. Untuk toples yang A ini tanpa pisang, kita tutup. Untuk toples yang B kita kasih 1 pisang. Untuk toples yang C kita kasih 3 pisang. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh data sebagai berikut. Pada perlakuan A yaitu perkecambahan dengan tanpa pisang diperoleh rata-rata panjang pada hari kelima yaitu panjang akar 2,1 cm dan panjang batang sebesar 13,7 cm. Sedangkan pada perlakuan B dengan banyak pisang 1 diperoleh pertumbuhan panjang akar sebesar 0,62 cm dan panjang batang sebesar 1,1 cm. Pada perlakuan C dengan banyak pisang 3 diperoleh perubahan panjang dengan panjang akar sebesar 0,12 cm dan panjang batang sebesar 0,4 cm. Pada kecambah dengan perlakuan A yaitu tanpa pisang, di mana kecambah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dari hasil pengukuran diperoleh hasil tertinggi dari kecambah yang tumbuh yaitu panjang 16 cm, sedangkan yang terendahnya 9,8 cm. Hal ini dikarenakan pertumbuhan dari kecambah sangat pesat karena dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian pada perlakuan B dengan 1 pisang, di mana kecambah yang tumbuh yaitu sedikit agak terhambat, tetapi dari segi diameter batangnya itu agak membesar. Kemudian pada kecambah tipe C, dari segi batangnya tidak mengalami pertumbuhan atau sangat sedikit sekali mengalami pertumbuhan. Hal ini dikarenakan terjadinya triple respon yang dimaksud antara lain menghambatnya pemanjangan pada batang dan menebalkan batang dan munculnya kebiasaan membuat tekukan atau hook yang menyebabkan batang tumbuh secara horizontal atau mendatar. Penelitian ini dilakukan oleh Dmitry Nerjulov yang mendemonstrasikan gas etilen yang merupakan faktor aktif dalam gas batu bara dan menunjukkan bahwa etilen menyebabkan respon rangkap 3 atau triple respon pada kecambah kacang kapri. Berdasarkan hasil pengamatan, ada pengaruh dari pemberian gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengamatan pada kecambah kacang hijau A dalam toples A terjadi pemanjangan batang yang cukup tinggi, sementara pada kecambah dalam toples B dan C menunjukkan adanya triple respon sebagai akibat pemberian gas etilen dari buah pisang masak. Triple respon tersebut diantaranya menghambatnya pemanjangan batang, menebalnya batang, dan batang tumbuh secara horizontal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.